Naga emas dan ular api hitam bertarung dengan gila-gilaan di udara, dan turbulensi energi yang meletus membelah gunung-gunung di sekitarnya menjadi dua. Guimian dan yang lainnya terpaksa mundur 100 kaki sebelum mereka hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Berapa banyak kartu yang dimiliki anak ini? Orang tua berjubah abu-abu itu menatap naga emas yang ganas di langit. Ketakutan melintas di matanya. 12 lampu Netherworld, kunci jiwaku untukku. 12 lentera hijau terbang keluar dan berputar di sekitar Chen Ping. Ap jiwa dari sumbu berubah menjadi rantal yang tak terhitung jumlahnya, mencoba mengikat naga itu. Wanita berbaju merah memanfaatkan kesempatan itu untuk berkumpul kembali. 9 pita sutra panjang berubah menjadi burung phoenix berwarna merah darah, dan bersama dengan kapak Xuanhua milik pria kuat itu dan angin dingin milik pria dalam kabut, mereka menyerang Chen Ping. Kelima orang itu bekerja sama dengan baik dan serangan mereka terus-menerus bagaikan badai yang dahsyat. Chen Ping hanya merasakan tekanan tiba-tiba meningkat, dan naga raksasa itu juga terjerat oleh ular api hitam dan secara bertahap kehilangan kekuatannya. Pakalan di tubuhnya telah terkoyak akibat hantaman energi itu, dan sisik-sisik tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mulai berguguran. Untungnya, Chen Ping berlatih teknik pemurnian tubuh Savage, jadi tubuhnya tidak terluka. Tidak, jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menindahkan semua sumber daya. Chen Ping merasa cemas, melirik ke arah brankas rahasia dan melihat para murid terus-menerus mengeluarkan tas penyimpanan. Sedikit kekejaman terpancar di matanya. Sisik emas di sekujur tubuh Chen Ping terkelupas, dan pertahanan tubuh Emasia yang tidak bisa dihancurkan mulal. Retak di bawah serangan gabungan 5 orang. Suara nyaring batu roh yang bertabrakan datang dari arah brankas rahasia. Ratusan murid bergegas keluar sambil membawa tas penyimpanan yang menggembung di pundak mereka. Humazi bahkan mengenakan baju besi hitam dan memasukkan pil bercahaya ke dalam mulutnya sambil berlari. Tahan, tarik napas lagi selama 10 menit. Suara Yun Wuya serak. Formasi pelindung gunung yang terdiri dari 36 bendera hijau itu memiliki beberapa celah yang terbakar oleh api hitam, dan rantai lampu Netherworld milik lelaki tua berjubah abu-abu itu melilit bagian tengah formasi itu. Chen Ping menggertakkan giginya dan menamparkan cincin penyimpanan itu dengan tangan kirinya. Dan cincin penyimpanan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Kilin api, keluarlah. Chen Ping tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan kelima orang ini dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kelima orang ini semuanya berada di alam abadi longgar tingkat 9, namun kekuatan mereka sangat kuat. Aku khawatir mereka tidak kalah dengan puncak alam abadi longgar tingkat 9. Chen Ping tidak mengerti apa organisasi misterius ini. Bagaimana dia bisa menciptakan ruang sendirian di surga ketiga ketika bawahannya begitu kuat. Dengan suara gemuruh yang menembus awan dan membelah bebatuan, seekor kilin dengan bulu api merah menyala di sekujur tubuhnya melangkah ke udara. Kemanapun keempat kukunya lewat, udara berubah menjadi gelombang api yang berputar-putar. Api kilin, sutra merah darah milik wanita berbaju merah itu bergetar hebat, dan 9 helai sutra itu langsung ditarik kembali. Ini adalah binatang mitologi kuno.
Kirin api mengayunkan ekornya yang panjang dan membara, pupil matanya yang keemasan tertuju pada wajah hantu dan yang lainnya, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan api setebal tangki air. Ghostface menghindar ke samping, dan ular api hitam itu bertabrakan dengan gelombang api, mengirimkan percikan api ke seluruh langit. Laki-laki kekar bertelanjang dada itu meraung dan mengayunkan kapak untuk menebas leher Qin, namun Qin menghantam kapak itu dengan satu cakar, dan kapak Xuanhua yang sebesar batu kilangan pun terkena retakan seperti jaring laba-laba. "Ayo berangkat bersama!" Wajah hantu berteriak dengan ganas, dan api hitam di tangan kanannya mengembun menjadi bentuk cakar hantu. Formasi pemanggilan binatang mulai. Mereka berlima membentuk formasi dalam sekejap, dan 12 lentera netherworld milik lelaki tua berjubah abu-abu itu melayang ke tengah formasi. Sutra panjang wanita berbaju merah berubah menjadi urat berwarna darah yang melilit dasar formasi. Pria kekar dan pria dalam kabut berdiri di kedua sisi, dan aura di sekitar mereka menyatu ke dalam tubuh wajah hantu. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan 5 sinar cahaya ungu tua muncul dari atas kepala kelima orang itu, menyatu menjadi garis samar seekor binatang raksasa di langit. Apakah itu? Binatang hantu Taoti. Wajah Yun Wuya menjadi pucat, dan cahaya formasi bendera hijau meredup dalam sekejap. Tuan Chen, hati-hati, mereka telah memanggil binatang hantu, Yun Wuya mengingatkan Chen Ping. Di tengah kabut hitam yang berputar-putar, sesosok monster rakus dengan ratusan bola mata menjulurkan kepalanya. Ketika mulutnya yang besar terbuka, bahkan udara pun mengeluarkan suara mendesis saat ditelan. Kilin api mencakar-cakar kukunya dengan gelisah, surainya yang menyala berdiri tegak, jelas merasakan tekanan dari musuh alaminya. Chen Ping merasa mual melihat Taoti. Orang ini terlalu jelek, jauh lebih jelek dari Fire Kilin miliknya, dan bahkan tidak secantik Sky Swallowing Beast. Mengaum, hantu Tautel tiba-tiba menukik ke bawah, dan ratusan bola matanya memancarkan sinar cahaya hijau tua secara bersamaan, langsung menuju ke arah Kirin Apel. Kirin api melesat ke udara, dengan apinya berubah menjadi perisal. Namun, saat sinar cahaya menembus api, luka-luka menghitam terkikis di kuku depan Kirin. Chen Ping, makhluk hantu ini bisa melahap jiwa. Humazi bersembunyi di balik pintu batu brankas rahasia dan berteriak sambil memegang senjata ajaib yang baru saja direbutnya. Kirin api terlalu kecil sekarang, aku khawatir ia tidak sebanding dengan kita. Hati Chen Ping hancur, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah hantu Taoti, tetapi energi pedang emas menghilang tanpa jejak saat menyentuh kabut hitam. Tawa lelaki berwajah hantu itu terdengar dari balik kabut, tidak ada gunanya Taoti melahap segalanya. Kau dan binatang buasmu harus mati. Kirin api meraung kesakitan, dan api di tubuhnya meredup. Luka-luka yang terkena sinar Taoti mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, Chen Ping menggigit lidahnya keras-keras dan meneteskan darahnya ke pedang pembunuh naga, tebas. Pedang pembunuh naga dan Kirin api meledak dengan cahaya yang kuat pada saat yang sama. Hantu naga emas dan tubuh Kirin api saling terkait, membentuk pilar api emas yang menembus langit dan bumi. Kekuatan melahap hantu Taoti ditekan sementara,
dan ratusan bola mata meledak. Pengadilan kematian. Tatapan mata si wajah hantu tampak tajam, lalu dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan meninju tubuh Taoti. Telan mereka untukku. Bayangan Taoti tiba-tiba melebar, dan mulutnya yang besar terbuka seperti lubang hitam, menutupi Fire Kilin dan Chen. Ping! Api Kirin api dilahap habis dengan ganas, sisik-sisiknya terkelupas, dan ia mengeluarkan ratapan sekarat. Chen Ping hanya merasakan seluruh tenaganya ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan pedang pembunuh naga nyaris terlepas dari tangannya. Tidak, dia melihat ke arah kelompok murid terakhir yang bergegas keluar dari perpustakaan rahasia. Chen Ping buru-buru berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, tolong cepatlah merasukiku. Aku akan meminjamkanmu kekuatanmu." Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak menggunakan Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya, dia dan Kirin Api kemungkinan besar akan mati. Dia benar-benar menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak disinggungnya. Sebuah kuil sudah membuat Chen Ping pusing, jadi bagaimana mungkin organisasi misterius lain muncul? Wah, kekuatanmu makin lama makin melemah. Kenapa kau mau merasukiku lagi? Kata Raja Iblis Ciyun sambil bercanda. Kata-kata ini membuat Chen Ping terdiam. Bukan karena kekuatannya yang buruk, hanya saja lawan yang dihadapinya semakin tidak normal. Awalnya dia tak terkalahkan di surga ketiga, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menyinggung organisasi misterius seperti itu. Berhentilah bicara omong kosong. Katakan saja padaku apakah kau akan membantuku atau tidak. Jika aku mati, jangan lupa bahwa jiwamu juga akan hancur. Chen Ping berkata dengan sedikit tidak senangi. Tolong, bagaimana mungkin aku tidak bisa membantu? Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Ciyun hendak merasuki Chen Ping. Tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan muncul dari tubuh Chen Ping. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba retak dan menampakkan sebuah mata besar. Apa itu? Suara lelaki dalam kabut itu bergetar, dan angin biru es dari jari-jarinya langsung membeku. Di bawah mata raksasa itu, sebuah celah gelap perlahan terbuka dan seekor binatang buas yang berbulu muncul. Menelan binatang langit. Suara Ghostface berubah total, dan api hitam tiba-tiba padam. Binatang legendaris yang melahap surga bagaimana bisa ada di sini? Ketika Chen Ping melihat binatang pemakan surga, dia menghela napas lega dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Baiklah, aku tidak butuh bantuanmu." Dengan binatang pemakan langit, mereka tidak ada tandingannya. Lagi pula, binatang pemakan langit ini benar-benar bisa melahap segalanya. Namun, Chen Ping tidak memiliki cara untuk mengendalikan binatang pemakan surga, dan dia tidak tahu kapan orang ini akan bangun, jadi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali saat dalam bahaya. Binatang penelan langit menggelengkan kepalanya, dan pupil vertikal keemasannya menyapu seluruh medan perang. Akhirnya mendarat di bayangan Taoti, dan mengeluarkan suara dengkuran puas. Tidak bagus. Orang tua berjubah abu-abu ingin mengambil kembali lampu Netherworld, tetapi menemukan bahwa 12 lampu hijau telah ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang menuju binatang pemakan langit. Binatang pemakan langit membuka mulutnya dan menghisapnya dengan lembut. Lampu Netherworld,
sutra panjang berwarna darah, kapak Xuanhua, dan jari angin es langsung menghilang ke dalam mulutnya, dan keempat lelaki tua berjubah abu-abu itu juga ditarik masuk oleh kekuatan yang sangat besar. "Selamatkan aku!" Sutra panjang milik wanita berpakaian merah itu terjerat erat dengan tanah, namun dia ditampar ke tanah oleh cakar dari binatang pemakan langit, dan seluruh orang beserta sutra panjangnya tersedot ke dalam mulutnya. Pria kekar bertelanjang dada itu mengayunkan kapak ke arah cakar raksasa itu, tetapi kapak itu seperti setetes air di lautan dan ditelan dalam detik berikutnya tanpa meninggalkan residu apapun. Hantu Taoti merasakan nafas musuh alaminya dan mengeluarkan raungan ketakutan, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan, tetapi digigit di leher oleh binatang penelan langit. Tubuh yang terbuat dari kabut hitam itu mengunyah dengan nikmat di mulut raksasa itu. Sinar hijau tua yang dipancarkan oleh ratusan bola mata bahkan tidak dapat menggores sisik binatang pemakan langit itu. Huo Qilin kembali ke Chen Ping, tampak sedikit tertekan dan malu. La mengikuti binatang pemakan langit sepanjang hari dan tinggal di cincin penyimpanan Chen Ping. Namun di saat kritis seperti ini, dia masih bergantung pada binatang penelan langit, dan tidak bisa menolong Chen Ping sama sekali. Chen Ping dengan lembut membelai kepala Huo Qilin dan berkata menenangkan, "Kamu juga hebat, jangan salahkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, Chen Ping membiarkan kirin api kembali dan menyembuhkan lukanya. Ada juga banyak sumber daya di dalam cincin penyimpanan yang dapat memungkinkan kirin api tumbuh. Ketika Chen Ping menatap binatang pemakan langit, dia mendapati bahwa binatang pemakan langit telah menelan kelima manusia berwajah hantu dan hantu Taoti ke dalam perutnya bagaikan camilari, bahkan tidak meninggalkan jejak napas sedikit pun. Yun Wuya bersandar pada bendera hijau yang rusak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tingkat ke-9 dari negeri dongeng yang tersebar, hilang begitu saja. Humazi menjulurkan kepalanya dari balik pintu batu, juga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Sial, binatang ini terlalu hebat. Tuan Hu, tolong bicara baik-baik. Dia bisa mengerti Anda. Berhati-hatilah dan waspadalah karena dia akan memakan Anda," ancam Chen Ping. Humazi begitu takut sehingga dia segera mengecilkan kepalanya. Binatang penelan langit bersendawa dan berubah menjadi bola cahaya keemasan, kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Keheningan kembali ke dunia, hanya menyisakan api yang tersisa menyala di reruntuhan istana bayangan darah dan suara berisik para murid yang memindahkan sumber daya di kejauhan. Chen Ping sedikit terdiam. Binatang pemakan langit ini memang hebat, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengannya. Akan sangat bagus jika ia bisa patuh. "Senior, tungganganmu jauh lebih hebat," kata Chen Ping. "Omong kosong, aku hanya punya sedikit jiwa yang tersisa. Saat aku mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengubah kelima bajingan kecil ini menjadi abu hanya dengan tatapan tajam," kata Raja Iblis Awan Merah dengan nada tidak puas. "Tuan Chen." Yun Wuya menghampiri Chen Ping dan berkata dengan kagum, "Apa itu tadi? Apakah itu binatang pemakan langit?" "Yal," Chen Ping mengangguk. Yun Wuya menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia merasa Chen Ping semakin membuatnya terkejut.
Belum lagi bisa bertarung melawan musuh yang levelnya lebih tinggi dan memanggil naga emas. Ada juga unicorn api dan binatang pemakan langit. Yun Wuya tidak dapat membayangkan kekuatan apa yang ada di belakang Chen Ping. Tetapi dia tahu satu hal, kekuatan di balik Chen Ping jelas bukan berasal dari surga ketiga, melainkan pasti berada jauh di atas surga. Sumber daya di brankas rahasia telah dikosongkan. Para murid, yang membawa tas penyimpanan yang menggembung, memandang Chen Ping dengan kagum. Yun Wuya memerintahkan semua orang untuk mengatur tim, sementara Humazi mencari di reruntuhan untuk melihat apakah ada harta karun yang hilang. Tuan Chen, seorang murid sekte King Yun datang sambil memegang token berlumuran darah. Ini jatuh dari wajah hantu, dan ada kata Ming di atasnya. Chen Ping mengambil token itu, yang terasa dingin saat disentuh, dan kata Ming yang terukir di atasnya benar-benar memancarkan aura hitam samar. Ini seharusnya menjadi tanda organisasi misterius itu. Dengan tanda ini, bisakah kita memasuki markas organisasi misterius itu? Yun Wuya bertanya. Mungkin. Chen Ping menyimpan token itu. Chen Ping, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Humazi. Chen Ping menatap ke kejauhan. Masih ada satu istana ketujuh yang harus dia tangani. Selama istana ketujuh ditangani, Chen Ping dapat fokus menyelidiki organisasi misterius ini tanpa gangguan apapun.